warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nopiawati dengan NIM P01750122078 dari tingkat 2B TLM dengan dosen pengampu Bapak Gani Asaduddin, SSI MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, siklus hidup, vektor penyakit, dan diagnosa dari nyamuk Mansonia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu nyamuk Mansonia. Nyamuk Mansonia adalah genus nyamuk yang termasuk dalam subfamili Sulicinae dan famili Sulicidae. Nyamuk Mansonia dikenal sebagai vektor penyakit yang berpotensi menyebarkan filariasis dan arbovirus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik morfologi Mansonia. Berikut adalah beberapa karakteristik morfologi Mansonia. 1. Ukuran dan warna. Mansonia biasanya berukuran sedang hingga besar. Mereka memiliki tubuh yang berwarna coklat atau hitam dengan sisik berwarna metalik. 2. Antena. Antena nyamuk Mansonia memiliki ciri khas dengan bulu-bulu panjang pada segmen-segmen tertentu. 3. Proboscis. Mansonia memiliki proboscis panjang dan lurus yang digunakan untuk menghisap darah dari inang mereka. Proboscis ini ditutupi oleh sisik yang sering kali berwarna gelap. Yang keempat, ada palpus. Palpus pada betina biasanya lebih pendek daripada proboscis, sedangkan pada jantan palpusnya panjang dan bersegmen. Yang kelima, sayap. Sayap Mansonia ditutupi oleh sisik yang memberikan pola tertentu. Yang keenam, ada kaki. Kaki nyamuk Mansonia panjang dan ramping, seringkali dengan bercak atau cincin berwarna yang membantu dalam identifikasi. 7. Larva dan pupa. Larva Mansonia hidup di air dan biasanya menempel pada tumbuhan air untuk bernapas melalui tabung khusus yang dikenal sebagai sifon. 8. Telur. Telur biasanya diletakkan di permukaan air atau pada tanaman air dan memiliki bentuk yang khas. Morfologi ini membantu Mansonia dalam beradaptasi dengan habitatnya serta dalam proses mencari dan menghisap darah dari inang mereka. Berikut siklus hidup nyamuk Mansonia. Siklus hidup nyamuk Mansonia terdiri dari 4 tahap utama: telur, larva, pupa, dan dewasa. Berikut adalah rincian setiap tahap. Yang pertama, telur. Telur Mansonia biasanya diletakkan di permukaan air atau pada tanaman air. Telur ini sering dikelompokkan dalam bentuk rakit. Telur membutuhkan air untuk berkembang dan menetas menjadi larva. Yang kedua, larva. Larva Mansonia adalah akuatik dan memiliki bentuk tubuh yang khas dengan sifon atau tabung pernapasan yang menempel pada tumbuhan air. Setelah melalui 4 instar larva, nyamuk Mansonia berubah menjadi pupa yang juga hidup di air. Pupa memiliki bentuk khas dengan bagian kepala dan torak yang menyatu membentuk struktur yang disebut cephalothorax. Pada tahap ini, pupa tidak makan tetapi tetap aktif dan berenang. Setelah tahap pupa, nyamuk Mansonia dewasa muncul ke permukaan air dan terbang. Nyamuk jantan biasanya muncul lebih dulu daripada betina. Nyamuk dewasa memerlukan darah untuk perkembangan telur, sehingga betina biasanya menggigit inang manusia atau hewan untuk mendapatkan darah. Selanjutnya adalah vektor penyakit. Vektor penyakit nyamuk Mansonia salah satunya arbovirus. Arbovirus adalah peran nyamuk Mansonia dalam penularan arbovirus. Virus yang ditularkan oleh arthropoda tidak sebesar beberapa genus nyamuk lainnya seperti Aedes atau Sulek. Mereka masih berpotensi menjadi vektor untuk beberapa virus. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi peran spesifik Mansonia dalam penularan arbovirus. Terakhir adalah diagnosis nyamuk Mansonia, yaitu pengambilan sampel larva, mengambil sampel dari habitat air yang stagnan, tempat larva nyamuk Mansonia biasanya berkembang biak, identifikasi morfologi menggunakan mikroskop atau dengan teknik molekuler menggunakan pemeriksaan PCR dan sequencing DNA. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai nyamuk Mansonia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.